adalah tentang Marica Make Learning Addictive. Di sini saya dengan Rizky dari PT Sebangku Jaya Abadi. Baik, sebelumnya akan kami jelaskan tentang PT Sebangku Jaya Abadi. Kami memiliki visi menjadi pusat edukasi keluarga unggulan dunia yang menyediakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi memang di sini visi ini kami kembangkan menjadi sebuah misi, dan misi itu kami telurkan menjadi beberapa produk gitu ya. Dan ini legalitas perusahaannya, jadi kami berdiri tahun 2016, cuma emang secara akta itu baru tahun 2019. Dan di sini NIB-nya ada 5. Yang di awal kami fokusnya di video game, kemudian juga kami membuat perantara lunak ya, software, kemudian juga pembuatan kursus dan juga coding, dan yang terakhir kami juga arahnya di penerbitan gitu. Ini bisnis kami ada 3. Yang pertama adalah Sebangku Game, fokusnya di penelitian ya. Kemudian yang kedua adalah Marica, platform media pembelajaran untuk anak. Dan yang terakhir ada Akademi Marica, yaitu kursus dan pelatihan tentang ekonomi kreatif untuk orang dewasa. Dan untuk di proposal kali ini yang kami ajukan adalah tentang Marica, yaitu platform media pembelajaran anak yang komunikatif, variatif, dan imajinatif. Komunikatif ini karena nanti ada interaksinya, jadi komunikasinya 2 arah ya. Kemudian yang kedua variatif, ini bentuk dan kontennya ada banyak banget, dan juga imajinatif karena story-nya kayak mengangkat yang fiksi. Ada beberapa masalah. Jadi yang pertama kami ngangkatnya adalah seorang ibu muda memiliki anak berusia 10 tahun ke atas yang bisa sudah lancar baca gitu ya, hidup di perkotaan, ekonominya menengah ke atas. Ini mereka punya kendala. Kendalanya adalah anaknya tuh kurang termotivasi belajar. Yang kedua adalah keterbatasan untuk media. Jadi mereka bentuknya itu hanya terbatas. Kalau nggak buku aja, video aja kayak gitu biasanya. Kemudian kesulitan menemukan komunitas. Jadi ini kami dapat selama 2016 sampai tahun 2022 kemarin, kami banyak bertemu dengan wali murid dan mereka ngobrolnya seperti ini. Ini kendala-kendala yang mereka rasakan. Nah, kendala ini kami sesuaikan dengan value kami dengan marica.id ini. Yang pertama, gimana cara motivasi anak? Kita menggunakan story based learning. Jadi pembelajarannya berdasarkan kisah, cerita gitu ya. Dan juga kami menerapkan elemen gamifikasi. Kemudian keterbatasan bentuk, kami mengadakan ada 2 bentuk. Yang pertama digital, yang kedua adalah cetak. Yang ketiga, menemukan komunitas. Jadi kita membuat event yang ada tahunan, ada yang 6 bulanan, ada bulanan gitu ya. Dan kita juga menyediakan konsep UGC, User Generated Content, yang mana nanti anak-anak bisa membuat blog mereka masing-masing, jadi kayak sosial media untuk anak gitu ya. Tapi mereka juga, orang tuanya ada beberapa hal yang bikin mereka happy. Pertama, anaknya pengennya berprestasi di sekolah, kemudian cerdas dan ceria, jadi nggak cuma pintar tapi mereka pengennya ceria gitu ya. Dan yang terakhir, karena ini emak-emak, mereka sukanya arisan, jadi pembayarannya inginnya yang bervariasi. Dari sini kami mengadopsi kurikulum literasi. Jadi ini memang kurikulum literasi ini sudah ada di GLN, Gerakan Literasi Nasional, yang mana itu juga kami adopsi, kami integrasikan dengan pelajaran yang ada di sekolah. Kenapa lebih ke kurikulumnya ini? Karena kalau ke kurikulumnya sekarang di sekolah takutnya berubah menteri, berubah kurikulum gitu. Kalau ini lebih aman soal literasi. Sisi lain, Indonesia ini selama 10 tahun lebih kita selalu di urutan nomor 10 paling bawah dengan negara dengan tingkat literasi yang terkecil gitu ya. Jadi emang orang Indonesia itu malas baca, sainsnya kurang, matematikanya kurang, bahasanya juga kurang gitu. Kemudian cerdas dan ceria ini kami coba tutupi, tambahin dengan ilustrasi yang menarik buat anak-anak. Ada lagu-lagunya, kami bikin lagu, dan yang terakhir ada animasinya. Pembayaran bervariasi ini kami ada pay letter, kemudian ada arisan, dan juga penjualan berupa paket biar lebih banyak opsi untuk ibu-ibu untuk beli gitu ya. Jadi kelebihannya Marica ini yang pertama story based learning, materinya jadi itu serasa flow, tidak seperti kursus yang arahnya itu langsung ke soal, langsung ke macam-macam. Kalau kami itu arahnya ke ini ya, story, ada kisahnya si Mari dan Caca gitu. Kemudian yang kedua problem based learning. Jadi nanti dia melakukan perjalanan, di tengah-tengah itu akan ada trouble, ada masalah yang harus dia selesaikan. Nah, ini nanti bentuknya berupa aktivitas gitu ya. Kemudian ada contextual learning. Jadi selama ini kita belajar Pitagoras tapi nggak tahu fungsinya buat apa. Nah, ini harapannya di Marica itu kita ada cerita, cerita itu nanti ada problem, dan problemnya itu bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Harapannya seperti itu.
Jadi ini kisahnya, si Mari ini karakter dari sebuah buku, tapi nggak sengaja tiba-tiba terlempar dari buku, dan akhirnya dia mencari nih. Sebenarnya aku dari buku yang mana? Akhirnya dia melakukan perjalanan masuk ke buku satu dan buku yang lain. Nah, disitulah serunya. Jadi nanti ketika dia masuk ke buku sejarah, dan nanti akan ketemu dengan tokoh-tokoh sejarah. Jika dia ngomong masuk ke buku biologi, nanti yang materinya adalah tentang biologi dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini di satu story itu nanti akan mengangkat satu topik. Jadi contoh mengangkat tentang geometri, berarti satu story itu mengangkatnya geometri semua. Dan itu terbagi menjadi 3 episode. Jadi ini yang versi videonya ya. Dan episode ini kenapa ada 3? Jadi yang pertama itu nanti akan ngomongin permasalahan di awal. Jadi pengenalan karakter, pengenalan tema gitu ya. Itu si kisahnya si Mari itu terlempar di mana, di kerajaan maybe. Kemudian di situ akan ketemu dengan masalah, dia ketemu dengan prince atau dengan pangeran gitu, macam-macam ya nanti ya. Hingga akhirnya nanti ada konfliknya. Dan ini semua videonya emang singkat-singkat 6 menit, karena berdasarkan penelitian 6 menit ini paling cocok buat anak gitu ya. Kemudian dari itu total 18 menit tadi, dan 6 menit ini kita bagi menjadi beberapa. Jadi yang pertama adalah 3 menit pertama itu nanti ngomongin tentang story. Kemudian di 2 menit selanjutnya itu baru pelajarannya, dan yang terakhir ada aktivitasnya. Jadi aktivitas yang dimaksud 1 menit itu cuma penjelasannya aja, sedangkan aktivitasnya bisa lebih dari itu gitu. Nah, aktivitasnya terdiri dari 3. Yang pertama mini game, worksheet, dan juga eksperimen. Jadi macam-macam nanti teman-teman anak-anak ini bisa banyak berkreasi, itu bisa di tengah, bisa di akhir, dan juga bisa di awal. Kurang lebih videonya, kurang lebih Marica itu akan seperti ini. Kita tonton videonya bareng-bareng. Marica, mari membaca. Perkenalkan, ini Mari. Mari adalah gadis yang gemar belajar. Namun, kali ini Mari merasa sangat bosan saat belajar. Pipi, sahabat Mari, memberitahu bahwa ia bisa belajar dengan cara yang menyenangkan. Bersama Marica, belajar menjadi lebih menarik dengan berbagai aktivitas di dalamnya. Menonton video. Banyak pilihan video yang tersedia sesuai dengan materi pembelajaran yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Mengerjakan worksheet. Setelah menonton video, akan ada permasalahan yang harus diselesaikan dengan mengerjakan worksheet. Submit. Kirim semua worksheet yang sudah dikerjakan untuk mendapat poin, rencana, dan peringkat. Menyenangkan bukan? Bersama Marica, rasakan pengalaman belajar baru dan jadi yang terbaik. Kurang lebih gambarannya seperti itu, Marica. Jadi inovasi yang kami hadirkan yang saat ini yang sudah ada itu bentuknya adalah Learning Management System LMS ya. Yang dimana sistemnya itu nanti ada poin yang mana itu adalah gamification biar anak-anak termotivasi, dan di situ nanti akan ada progress tracking-nya. Ini alhamdulillah sudah ada di marica.id. Kemudian di selanjutnya kami akan mengembangkan story creator platform. Jadi nanti banyak orang tua atau anak-anak itu mau bikin cerita itu boleh, dan di Jogja pun kami punya beberapa teman yang fokusnya di bidang story ya. Jadi itu nanti banyak komunitas yang bisa berhubungan dengan kami untuk membuat sebuah cerita. Kemudian rencana ke depan kami akan mengembangkan digital interactive activities, nah itu bentuknya AR ataupun bentuknya quiz dan macam-macam biar nanti lebih kaya game modelnya. Dan yang terakhir nanti ada machine learning recommendation. Jadi ketika nanti, untuk sekarang kami baru ada 12 materi. Jadi ke depan tuh harapannya ketika sudah banyak banget nanti itu bisa disesuaikan. Ada rekomendasi yang sesuai dengan minat dan bakat anak gitu. Nah, Marica ini kami sampaikan dalam bentuk 2 jenis ya. Yang pertama digital, yang kedua itu adalah yang cetak. Nah, yang digital ini fokusnya untuk media enrichment, untuk pengayaan model pembelajaran. Sedangkan yang di majalah itu kami untuk brand activation. Dan di platform digital ini bentuknya ada LMS, tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi nanti ini mereka bisa ngeklik, kemudian bisa beli, dan di dalamnya itu sudah ada kurikulumnya, ada target capaian belajarnya. Jadi buat orang tua dan guru itu bisa langsung lihat di sini gitu. Kemudian selanjutnya di sini kami menggunakan 2 macam. Yang pertama motion comic. Ini motion comicnya. Jadi dia komik tapi bisa gerak gitu ya. Ini untuk acara, untuk ceritanya. Kemudian yang kedua adalah bentuknya adalah short video. Nah, short video ini yang menyampaikan untuk materi literasi. Nah, kurang lebih nanti videonya akan seperti ini. Halo teman Marica,
Kembali lagi bersama Mari. Kalian tahu nggak sih kalau tiap daerah di dunia memiliki waktunya masing-masing? Contohnya seperti di Indonesia. Wilayahnya terbagi menjadi 3 zona waktu yang berbeda, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Ya, Indonesia sekilas, Tengah, jadi dan waktu video puppet nanti akan lebih banyak informasi-informasi seperti itu. Jadi anak-anak tidak merasa digurui, tapi mereka akan ketemu si tokoh Mari tadi. Sedangkan bentuk cetak nanti arahnya lebih ke buku, tapi rasa majalah. Jadi sebenarnya itu buku, tapi layoutnya dan model-model di dalamnya itu rasa majalah. Cuma kita tidak seperti majalah yang dicetak bulanan atau mingguan, tapi kami membuatnya episode-episode berdasarkan ini tadi ya, edisi-edisi berdasarkan literasi yang sedang diangkat. Jadi ini contoh di dalam majalah itu, nanti yang biru-biru ini adalah cerita, sedangkan yang ungu ini materi, jadi halamannya terpisah memang. Yang kuning atau orange ini aktivitas, kemudian nanti ada literasi, ungunya, ungu muda, dan akhirnya ada iklan. Seperti itu. Nah, ini gambarannya di edisi yang satu kita membuat literasi finansial, nanti kedepannya kita kasih AR ya. Tapi untuk yang sekarang kita baru fokus ke pembuatan cerita dan konsepnya gitu. Di contoh di literasi finansial ini ceritanya adalah tentang si kakek. Si Mari ketemu dengan kakek yang lagi ikut lomba jagung gitu, nanam jagung. Nanti ada cerpennya, ada komiknya lagi. Kemudian di akhir juga ada ceritanya. Menabung itu asyik. Materinya nanti ada materi karena ini finansial, jadi apa itu uang dan apa itu pajak gitu ya. Aktivitasnya nanti ada worksheet atau lembar kerja menghitung uang, kemudian ada eksperimen membuat popcorn karena hubungannya dengan jagung ya. Terus ada mini game itu berjualan. Nah, karena ini literasi finansial jadi arahnya ke sana. Literasi ini yang berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan literasi finansial dari uang yang tidak berharga, macam-macamnya, ini unik-unik sih, fakta-fakta uniknya. Kemudian iklannya publikasi Marica dan juga ada redaksi Marica. Ke depan masih bisa iklan-iklan yang lain. Ini gambaran kasarnya kalau majalahnya. Jadi nanti pertama ada cerita, kemudian nanti ada ini ya materi literasinya. Lah ini adalah worksheetnya yang harus dikerjakan. Masuk ke cerita lagi, kemudian ini fakta-fakta, dan ini adalah eksperimen yang harus dilakukan anak-anak dan juga fakta-fakta lagi. Kurang lebih nanti akan seperti itu majalahnya. Nah, jika dibandingkan dengan kompetitor, Marica ini mencakup ke 6 ini ya, ada LMS-nya, ada ceritanya, aktivitas, cetak, augmented reality, dan juga gamifikasi. Beberapa seperti Ruang Guru dan Zenius itu memang fokusnya di LMS dan aktivitas, tapi tidak ada ceritanya. Tapi gamifikasi mereka ada sih. Kemudian di diy.org, ini dari luar negeri ya, itu ada LMS, aktivitas, dan juga ada gamifikasi. Ini bedanya dengan yang ada sekarang, mereka itu aktivitasnya bukan aktivitas pembelajaran kalau DIY ini. Kemudian ada majalah Bobo, itu cerita dan aktivitas, mereka ini pemain lama, udah 50 tahun ya. Kemudian ada buku ensiklopedia, ini biasanya dia cetak dan augmented reality. Jadi kita memang menggabungkan dua media itu ya, cetak dan digital. Proses produksinya karena emang dua, jadinya emang lumayan panjang, tapi seru karena itu satu kisah, itu nanti hanya bentuknya aja yang beda, tapi kisahnya sama. Jadi dari membuat ide, story, teori, dan konten, ini kita validasikan dulu ke ahli. Jadi kedepan kami kerjasama dengan beberapa dosen di bidang tertentu ya, ada matematika, ada biologi gitu. Itu divalidasi, kemudian sudah oke, baru masuk ilustrasi, buat video, digitalisasi sampai printing dan juga marketing. Nah, ini roadmap-nya alhamdulillah di tahun-tahun kemarin ini, 2 tahun terakhir kami sudah sampai ke bagian sini, problem solving. Di tahun 2023 dari awal kemarin kami sudah fokus di IP development. Jadi ceritanya Mari dan Caca tadi itu biar lebih dalam, jadi kayak si Doraemon ya, lebih menarik gitu. Kemudian ada curriculum development yang tadi kami kerjasama dengan dosen-dosen, dan ini sekarang yang lagi kami lakukan adalah mencari partnership dan juga teknologi development dan juga pemaksimalan gamifikasi. Kurang lebih nanti gamifikasinya akan ada 7, ada peringkat, ada progres, dan ini emang biar anak-anak itu betah di platform Marica nanti. Untuk Cipta, alhamdulillah kami sudah ngurus beberapa. Yang pertama merek, kemudian yang kedua tuh haki. Jadi haki ini per satu judul itu bisa 1 haki. Ini kemarin ini saya kasih contoh hanya yang 2 saja ya. Jadi memang ini seru banget, dan kami juga melakukan validasi ke sekolah-sekolah. Ini adalah contoh aktivitas di kegiatan kami, yaitu di SD IT Baik, karena ini memang kami tujuannya untuk SD. Nah, ini
ini anak-anak jadi dikumpulkan dulu, kemudian melihat film. Nah, setelah melihat film, mereka melakukan worksheet atau lomba kerja. About the situation, like we're stuck inside again. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance. Not like anything we've done before. Yeah. Now it's time for something better. It's time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Come run away. Don't be Nah, kemudian anak mengerjakan worksheet dan happy sekali anak-anak. And I know it's the right thing to do. Let's break away. All colors will fade. Let's go our own way. Now's the time to decide what to do, and I'll stand by you. Jadi emang ya kalau yang ini eventnya adalah yang offline ya. Jadi nanti ketika mereka udah terbiasa dengan worksheet itu, kami juga sudah menyiapkan yang versi digitalnya. Jadi worksheetnya langsung dikerjakan dalam bentuk PDF yang sudah interaktif gitu ya. Nanti mereka bisa ngisi di situ. Nah, target usernya itu adalah anak SD seluruh Indonesia, itu sekitar 25 juta data dari Kemendikbud ya, tahun 2015. Kemudian dari sekian banyak kami hanya menuju ke 3 provinsi besar, yaitu 57.000 sekian. Dan dari situ karena targetnya adalah menengah ke atas, jadi kami ngambil hanya 10%, yaitu 5.700 sekian. Jadi hampir 6.000 ya targetnya. Dari situ sebenarnya meskipun itu anak SD, tapi yang ditargetkan adalah Macan ya, Mama Cantik dan Mahmud, Mamah Muda gitu. Jadi emang ini targetnya adalah ibu-ibu yang suka arisan, kurang lebih seperti itu. Dan kami punya pengalaman dulu sebelum konsep Marica ini, kita sudah pernah mengembangkan yang mirip. Waktu itu di masa pandemi kami menyebarkan media pelajaran, bentuknya cetak juga, itu ke 9.800 siswa di seluruh Indonesia. Gitu. Kerjasama dengan Gramedia. Bisnis modelnya yang pertama premium, karena kami melakukan ada workshop dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa video itu kita sampaikan gratis, tapi selanjutnya mereka harus bayar gitu. Ada juga bundling yang buat orang tua yang pengennya langsung beli, langsung semuanya itu bisa kami akomodir. Dan bentuknya juga ada ke depan ini nanti subscription ketika media kami sudah banyak gitu nanti. Ini dalam 1 bulan mereka bisa bayar bisa mengakses sebanyak mungkin materi. Nah, ini harga aslinya sebenarnya di digital itu 19.000, sedangkan dicetak ada 49.000. Ini memang versi murah ya. Tapi kalau yang cetak ini bisa langsung dapat digital, tapi kalau digital dia dapat digitalnya saja. Dan nanti harga di pasaran itu sebenarnya segini, 40.000 ya. Kalau ini 80.000, hampir 2 kali lipat. Tapi nanti ini biasanya kita ada harga coret. Ini sebenarnya harga coret bisa juga untuk reseller dan juga untuk event-event tertentu. Biasanya kita pakai untuk tanggal-tanggal tua, yaitu tanggal 25 sampai tanggal 5, yaitu tanggal gajian ya. Itu nanti akan ada harga coret dan juga ada voucher yang akhirnya ini kalau ditambah ini terus ini dikurangin ini hasilnya ini gitu. Jadi harga aslinya memang cukup affordable sebenarnya. Dan itu juga kami karena pengalaman dari sebelumnya itu kalau kita masuk ke distributor mereka minta 50% lebih, jadi kita agak up harganya gitu. Kemudian digital marketing kami menggunakan sosial media yang akhirnya kerjasama dengan media partner. Kemudian kami menggunakan SEO dan juga free ebook yang arahnya nanti kita akan mengarahkan semua itu pembeliannya di marketplace. Meskipun di LMS kami sebenarnya sudah bisa beli, tapi biar lebih aman, biar lebih enak, karena di situ sudah ada PayLater dan ada GoPay, ada ShopeePay, macam-macam. Kita fokus di 2 ini. Gitu. Kemudian strategi marketing yang offline, kami ada beberapa workshop, kemudian ada lomba-lomba anak dan juga ikut pameran di beberapa mall. Itu nanti kami berikan tawaran terbatas berupa voucher yang hanya habis di hari itu dan juga bonus produk yang sangat terbatas karena kami punya board game dan lain sebagainya. Kemudian ada merchandise gitu. Jadi ini arahnya emang fokus ke tawaran terbatas. Kurang lebih nanti ada ini, ada pameran, kemudian ada nanti ke depan bakal ada avatar-avatar juga, ada merchandise dan juga daily challenge yang itu nanti kami arahkan dalam bentuk marketing funnel, dalam bentuk awareness, interest sampai nanti decision dan juga action seperti itu. Memang kekuatannya ada di ceritanya ya. Berikut ada link-link video nanti
bisa diklik ya di file PDF-nya, nanti bisa dilihat lebih banyak karena ini biar tidak terlalu panjang videonya gitu. Kemudian ini adalah BMC kami, memang kami butuh banyak kerjasama dengan pihak lain, dan yang menarik itu memang ada di bagian ini ya, di BMC sini ya, di bagian tengahnya value proposition-nya. Baik, kemudian organisasi kami dari PT ini sebenarnya kami ada direktur yang nanti ada project manager yang bantu, dan kami punya tim yang memang membantu langsung ke 3 project tersebut. Jadi ada saya, Pak Rizky, kemudian ada Bu Seni, ada Vendite, Ayu Mai Nurisma, dan juga Alif. Memang basically kami dari orang komputer dan juga pendidikan seperti itu. Alhamdulillah kami sudah kerjasama dengan beberapa kampus dan juga kementerian di sebelumnya. Ini menarik, dan terakhir kemarin kami juga di Kedereka itu juga tentang proyek Marica ini gitu. Dan alhamdulillah di tahun sebelumnya ini, kalau ini proyek ini ya, di prestasinya sebangku dulu pernah menang identik, waktu itu karyanya adalah Sudah Soma board game gitu. Kemudian juga setelah menang kita ke AICTA, waktu itu menjadi perwakilan Indonesia di tingkat Asia Pasifik. Kemudian dulu juga pernah dari Kemenperin itu mewakili Indonesia di tingkat Hannover Messe, yaitu di Jerman, seperti itu. Dan kami sadar kami tidak bisa berjalan sendiri, untuk itu kita butuh kerjasama dengan komunitas, dengan guru, dengan orang tua. Jadi harapannya nanti siswa ini memiliki pemahaman, kecintaan, dan dapat menerapkan ilmu di kehidupan masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, dan jika ada jarum yang patah maka jangan disimpan di dalam peti, dan jika ada kata yang salah maka jangan disimpan di dalam hati. Saya Kak Sam Rizky undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.